baru saja menekan 4 peraturan presiden, Perpres, sekaligus. Aturan tersebut antara lain, Perpres nomor 3 per 2021, Perpres nomor 4 per 2021, Perpres nomor 5 per 2021, dan Perpres nomor 6 per 2021. Lewat Perpres baru tersebut, ditetapkan tambahan tunjangan bagi beberapa jabatan fungsional pegawai negeri sipil PNS. Setidaknya ada 4 jabatan fungsional yang mendapat tambahan tunjangan tersebut yaitu Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Analis Perbendaharaan Negara, dan Pranata Keuangan APBN. Pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, diberikan tunjangan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara setiap bulan. Demikian bunyi pasal 2 Perpres nomor 3 tahun 2021 dikutip Detikcom, Sabtu, tanggal 16 Januari tahun 2021. Berikut besaran tunjangan tambahan yang diberikan untuk masing-masing jabatan. 1. Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara. Khusus untuk jabatan fungsional ini terbagi kepada 3 jenjang jabatan yang mendapat tunjangan tambahan yaitu Pembina Teknis Perbendaharaan Negara penyelia sebesar Rp960.000, Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir Rp540.000, dan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil Rp360.000. 2. Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 3. Jabatan fungsional ini terbagi pada 3 jenjang jabatan yakni Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya dengan tunjangan sebesar Rp1.380.000. Kemudian Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda Rp1.100.000, dan Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama Rp540.000. 4. Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara. 5. Ada 3 jenjang jabatan pada jabatan fungsional ini yakni Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara penyelia tunjangannya sebesar Rp960.000, Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir Rp540.00, serta Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil Rp360.000. Adapun yang ingin tahu besaran gaji PNS, tunjangan serta besaran pokok gaji pensiunan PNS yaitu berikut daftar besaran gaji pokok yang diterima oleh pensiunan PNS pada setiap golongan yang dilansir dari kompas.com. 1. PNS golongan 1 antara Rp1.560.800 sampai Rp2.014.900. 2. PNS golongan 2 antara Rp1.560.800 sampai Rp2.865.000. 3. PNS golongan 3 antara Rp1.560.800 sampai Rp3.597.800. 4. PNS golongan 4 antara Rp1.560.800 sampai Rp4.425.900. Sementara itu, daftar penetapan pensiunan pokok pensiunan janda atau duda PNS sebagai berikut. 1. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 1 yaitu Rp1.170.600. 2. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 2 antara Rp1.170.600 sampai Rp1.375.200. 3. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 3 antara Rp1.170.600 sampai Rp1.727.000. 4. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 4 antara Rp1.170.600 sampai Rp2.124.500. Sedangkan besaran pensiunan pokok bagi pensiunan janda, duda PNS yang tewas sebagai berikut. 1. Pensiunan janda atau duda PNS yang tewas golongan 1 antara Rp1.560.800 sampai Rp1.934.800.
2. Pensiunan janda atau duda PNS yang tewas golongan 2 antara Rp1.560.800 sampai Rp2.746.500. 3. Pensiunan janda atau duda PNS yang tewas golongan 3 antara Rp1.786.100 sampai Rp3.453.300. 4. Pensiunan janda atau duda PNS yang tewas golongan 4 antara Rp2.111.400 sampai Rp4.243.600. Berikut besaran pensiunan pokok bagi pensiunan orang tua dari PNS yang tewas. 1. Pensiunan orang tua dari PNS yang tewas golongan 1 antara Rp312.160 sampai Rp386.960. 2. Pensiunan orang tua dari PNS yang tewas golongan 2 antara Rp312.160 sampai Rp549.300. 3. Pensiunan orang tua dari PNS yang tewas golongan 3 antara Rp357.220 sampai Rp690.660. 4. Pensiunan orang tua dari PNS yang tewas golongan 4 antara Rp422.280 sampai Rp848.720. Saat ini, besaran gaji PNS diatur di dalam Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 15 Tahun 2019. Gaji untuk semua PNS ditentukan oleh lama masa kerja. A. Rincian gaji. Berikut rincian gaji PNS golongan 1-4 berdasarkan PP 15/2019. Golongan 1. 1A, Rp1.560.800 sampai Rp2.335.800. 1B, Rp1.704.500 sampai Rp2.472.900. 1C, Rp1.776.600 sampai Rp2.577.500. 1D, Rp1.851.800 sampai Rp2.686.500. Golongan 2, 2A, Rp2.022.200 sampai Rp3.373.600. 2B, Rp2.208.400 sampai Rp3.516.300. 2C, Rp2.301.800 sampai Rp3.665.000. 2D, Rp2.399.200 sampai Rp3.820.000. Golongan 3, 3A, Rp2.579.400 sampai Rp4.236.400. 3B, Rp2.688.500 sampai Rp4.415.600. 3C, Rp2.802.300 sampai Rp4.602.400. 3D, Rp2.920.800 sampai Rp4.797.000. Golongan 4, 4A, Rp3.044.300 sampai Rp5.000.000. 4B, Rp3.173.100 sampai Rp5.211.500. 4C, Rp3.307.300 sampai Rp5.431.900. 4D, Rp3.447.200 sampai Rp5.661.700. 4E, Rp3.593.100 sampai Rp5.901.200. B. Rincian tunjangan kinerja. Kemudian untuk tukin PNS ditentukan oleh Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 37 Tahun 2015. Tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp117.375.000 untuk level jabatan tertinggi, misalnya eselon 1 atau Direktur Jenderal Pajak. Berikut rincian tukin PNS DJP berdasarkan Perpres 37/2015.
Eselon 1, peringkat jabatan 27 117.375.000 rupiah. Peringkat jabatan 26 99.720.000 rupiah. Peringkat jabatan 25 95.602.000 rupiah. Peringkat jabatan 24 84.604.000 rupiah. Eselon 2, peringkat jabatan 23 81.940.000 rupiah. Peringkat jabatan 22 72.522.000 rupiah. Peringkat jabatan 21 64.192.000 rupiah. Peringkat jabatan 20 56.708. Eselon 3 ke bawah. Peringkat jabatan 19 46.478.000 rupiah. Peringkat jabatan 18 yaitu 42.058.000 rupiah sampai 28.914.875 rupiah. Peringkat jabatan 17 yaitu 37.219.875 rupiah sampai 27.914.000 rupiah. Peringkat jabatan 16 yaitu 25.162.550 rupiah sampai 21.567.900 rupiah. Peringkat jabatan 15 yaitu 25.411.600 rupiah sampai 19.058.000 rupiah. Peringkat jabatan 14 yaitu 22.935.762 rupiah sampai 21.586.600 rupiah. Peringkat jabatan 13 yaitu 17.268.600 rupiah sampai 15.110.025 rupiah. Peringkat jabatan 12 yaitu 15.417.937 rupiah sampai 11.306.487 rupiah. Peringkat jabatan 11 yaitu 14.684.812 rupiah sampai 10.768.862 rupiah. Peringkat jabatan 10 yaitu 13.986.750 rupiah sampai 10.256.950 rupiah. Peringkat jabatan 9 yaitu 13.320.562 rupiah sampai 9.768.412 rupiah. Peringkat jabatan 8 yaitu 12.686.250 rupiah sampai 8.457.500 rupiah. Peringkat jabatan 7 yaitu 12.316.500 rupiah sampai 8.211.000 rupiah. Peringkat jabatan 6 yaitu 7.673.375 rupiah. Peringkat jabatan 5 yaitu 7.171.875 rupiah. Peringkat jabatan 4 yaitu 5.361.800 rupiah. Pemerintah di tahun ini akan memberikan sederet keistimewaan untuk para pegawai negeri sipil PNS, yang bertugas menjadi punggawa atau pengurus anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Ada 4 jabatan fungsional yang berhak mendapatkan tambahan tunjangan. Keempatnya diatur di dalam satu peraturan Presiden, Perpres, yakni Perpres nomor 3 tahun 2021, Perpres nomor 4 tahun 2021, Perpres nomor 5 tahun 2021, dan Perpres nomor 6 tahun 2021. Keempat jabatan fungsional itu diantaranya Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Analis Perbendaharaan Negara, dan Pranata Keuangan APBN. Pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, diberikan tunjangan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara setiap bulan. Tulis pasal 2 Perpres 3 tahun 2021. Dalam Perpres 3 tahun 2021 secara rinci dijelaskan, jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara penyelia mendapatkan tunjangan sebesar Rp960.000. Kemudian,
Jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir mendapatkan tunjangan Rp540.000, dan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil mendapatkan Rp360.000. Dalam Perpres 4 Tahun 2021, dijelaskan jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan APBN yang terdiri dari analis pengelolaan keuangan APBN ahli media mendapatkan tunjangan Rp1.380.000. Kemudian, analis pengelolaan keuangan APBN ahli muda mendapatkan Rp1.100.000, dan analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama mendapatkan Rp540.000. Perpres Nomor 5 Tahun 2021 mengatur tunjangan jabatan fungsional analis perbendaharaan negara. Ada 4 jenjang jabatan fungsional keahlian. 1. Analis perbendaharaan negara ahli utama Rp2.025.000. 2. Analis perbendaharaan negara ahli media Rp1.380.000. 3. Analis perbendaharaan negara ahli muda Rp1.100.000. 4. Analis perbendaharaan negara ahli pertama Rp540.000. 5. Adapun dalam Perpres Nomor 6 Tahun 2021 mengatur tunjangan jabatan fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ada 3 jenjang jabatan fungsional keterampilan yakni Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia Rp960.000. Kemudian, Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir Rp540.000. Serta, Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil Rp360.000. Demikian berita ini. Terima kasih telah